pusaka yang pantas atau yang baik untuk seorang dalang ini memang sebaiknya bukan pendowo ya, tapi kerisnya adalah biasanya keris jalak, karena dapur jalak itu menimbulkan semangat, gairah yang luar biasa. Cocok digunakan untuk dalang, untuk pejabat, untuk pengacara. Nah ini. Salam budaya Rahayu. Berjumpa kembali dengan Ki Dalang Ki Gendeng Ardianto yang jos gandos kotos-kotos, yang ledos-ledos, gebros-gebros, yang cetar membah nol. Pada kesempatan ini Pak Dalang mau membuat yaitu acara memandikan pusaka atau jamasi pusaka. Tapi sebelumnya silahkan komen, like, dan subscribe ya, video-video Pak Dalang agar Pak Dalang semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang biasa digunakan Pak Dalang sebagai kelengkapan berbusana di saat Pak Dalang sedang melakukan pertunjukan wayang kulit. Nah, ini pusaka Pak Dalang ini semuanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Dan ini nanti penjamasan, alatnya apa saja? Pak Dalang ini menggunakan ada jeruk nipis ya, jeruk nipis. Kemudian Pak Dalang tidak menggunakan air kelapa atau menggunakan buah mengkudu atau dari serat nanas, tapi Pak Dalang menggunakan cuka masak ya, cuka masak untuk menghilangkan karat-karat ini. Nah, kenapa atau mengapa pusaka-pusaka ini perlu kita rawat, kita mandikan? Yang pertama, agar bilahnya selalu terawat dan tidak berkarat. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memandikan pusaka? Yang jelas, karena pusaka atau keris ini tidak bisa mandi sendiri, jadi kita perlu memandikannya ya. Ya, sebelumnya kita lepas dulu. Ini pusaka andalan Pak Dalang. Ini namanya Kiai Jalak kalau nggak salah ya, Jalak. Nah, ini di pesinya ini biasanya Pak Dalang hanya dibalut dengan plastik karena supaya ini tidak berkarat, tetap bertahan. Biasanya orang menggunakan rambut untuk membuat pesinya ini kuat menancap di cupu. Nah, tapi Pak Dalang menggunakan, dan rata-rata pusaka Pak Dalang ini tidak ada yang diwarangi. Karena apa? Karena memang Pak Dalang sering kedatangan tamu, sahabat-sahabat Pak Dalang ini sering melihat keris. Ini kalau diwarangi atau diberi cairan arsenik, takutnya atau khawatirnya nanti keracunan, karena arsenik atau warangan itu sangat beracun. Ini pusaka Pak Dalang Kiai Jalak ya. Tahu ini jalak dinding atau jalak ngore ya. Terus yang kedua ada lagi ini pusaka Pak Dalang, ini Kiai Sengkelat. Ini biasanya teman-teman Pak Dalang yang pejabat-pejabat itu biasanya sering pinjam ini, dipakai untuk kelengkapan berbusana di saat menghadiri acara-acara tertentu ya, pusaka ini. Tapi yang sengkelat ini jarang atau hampir tidak pernah dipakai Pak Dalang untuk kelengkapan busana di saat pentas atau pertunjukan dalang. Nah, ini sengkelat. Looknya ini ada 13, dan ini ada pamor. Pamornya ini kalau nggak salah pamor manggar atau pamor genduru. Ya, ini sengkelat. Dan nanti akan memandikan. Terus ada lagi pusaka yang ketiga. Nah, ini biasanya orang menyebutnya pusaka pulang geni. Nah, pusakanya Raden Janaka. Nah, pulang geni ini dilalah, ini ada pamornya, pamor rambut atau pamor banyu mili ya.
Dan dapurnya atau bentuknya ini dapur ndoro dasih. Nah, biasanya dikasih orang, nah, gampang dikasih orang. Nah, ini Pak Dalang mau lepas. Nah, ini sudah berkarat ya. Dapur ndoro dasih. Kemudian ada lagi pusaka Pak Dalang. Nah, ini adalah tilam sari. Tilam sari, dapurnya dapur tilam sari dengan pamor. Pamornya ini kalau tidak salah ini nguler bindo segodo ya, bindo segodo. Atau biasanya kalau orang ya awam bisa disebut, ada yang menyebutnya bindo segodo, atau bisa disebut juga ular lulut ya, ular lulut. Ini fungsi atau kegunaannya, biasanya orang yang memiliki pusaka-pusaka seperti ini gampang dikasih orang ya, mudah dikasih orang gampang mudah berbelas kasih. Nah, ini dulu Pak Dalang dapatnya kalau tidak salah barter ya, tukar dengan teman. Ini dulu Pak Dalang nukarnya dengan gunungan wayang kulit. Nah, mungkin kalau gunungan itu sekarang harganya 3 juta ya, mungkin seharganya ini makanya semacam ini. Nah, ini kemudian yang kelima ini pusaka Pak Dalang ini yang Pak Dalang memang tidak tahu. Ini dulu Pak Dalang mendapatkannya waktu lelaku di Alas Purwo. Di Alas Purwo. Nah, pada waktu itu Pak Dalang sedang tirakat atau prihatin di Gua Istana. Ini tahu-tahu ada sendiri ya, ada dengan ini besinya sangat nyaring. Ya, besi tua, memang ini besi keris. Tapi tidak tahu ini bentuknya seperti Raden Werkudara ya, Raden seperti Bima. Tidak tahu ini pusaka namanya apa. Tapi dari bilah besinya ini mungkin kalau tidak salah besinya adalah besi dari jenis besi Karangkijang ya, besi Karangkijang. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan merendam pusaka ini kurang lebih 1 jam ya, 1 jam dengan cuka. Nah, karena apa? Karena kalau orang dulu atau orang Jawa merendam pusaka itu lebih dari 1 malam, ini kasihan bilahnya karena menyerap air, jadi itu justru nanti kasihan besinya ya. Jadi kita gunakan yang dengan cuka, sama-sama seperti asam ya, asam dengan cuka dan jeruk nipis. Nah, bagaimana kelanjutannya? Silahkan ikuti. Ini sebenarnya tidak terlalu kotor ya, tidak terlalu kotor. Kita tunggu 1 jam, kemudian untuk kita bersihkan atau kita gosok. Kita sebenarnya tidak perlu terlalu menganggap bahwa keris itu musyrik, kita memelihara keris, kita anggap menyekutukan Tuhan. Tidak. Tentang dunia perkerisan, kita menganggapnya saja bahwa besi ini mempunyai partikel atom atau senyawa-senyawa atom, yang dari senyawa-senyawa dalam keris atau senyawa atom yang dalam keris ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan ya energi yang luar biasa yang bisa mempengaruhi tentang kepribadian dan kejiwaan pemakainya. Nah, dalam keris ini seringkali banyak para empu itu membuat bahannya itu dari bermacam-macam besi, yang besi itu seringkali mempunyai watak yang berbeda-beda. Ada yang besi yang mempunyai energi keras, ada yang besi yang mempunyai energi yang lembut. Nah, energi yang keras biasanya ini menjadi keris, dijadikan keris. Kerisnya itu mempunyai energi yang galak atau yang energi yang keras.
Nah, seperti pada zamannya Demak Bintoro itu Aryo Penangsang membuat keris, yaitu keris Kiai Setan Kober. Nah, ini besinya sudah, kandungan besinya besi keras. Karena dalam keris bisa juga besinya itu terbuat dari besi, macam-macam besi ya. Ada besi Pulosani, besi Balitung, besi Karangkijang, besi Malek, atau mungkin kalau di Turki sana ada yang disebut sebagai baja Damaskus. Nah, dari besi-besi itu bisa menimbulkan banyak sekali energi yang bisa mempengaruhi mental dan kepribadian seseorang. Nah, inilah yang orang kadang-kadang tidak pahami, yang orang langsung dia itu menilai bahwa oh, dalam keris itu ada kodamnya, dalam keris itu ada setannya. Tidak. Sebenarnya memang dari kandungan inti atom atau kandungan besi itu sendiri. Seperti halnya kita membeli sepeda motor, membeli kendaraan. Nah, dalam kendaraan itu seringkali mengandung besi-besi yang mungkin besinya keras. Nah, akhirnya apa? Itu energi yang keluar dari besi-besi dalam kendaraan itu tidak cocok dengan orang yang memakainya. Seringkali kendaraan itu mencelakakan pemakainya atau pemiliknya. Nah, disitulah tidak jauh berbeda dengan halnya dengan keris juga semacam itu. Kalau besinya, kandungan besinya ini besi keras atau besi yang mempunyai energi jahat, maka pemakainya pun wataknya juga jahat. Ya, wataknya penuh amarah, penuh angkara murka dan sebagainya. Nah, makanya dalam keris juga bisa menimbulkan suasana hati yang lembut. Nah, contohnya saja, kalau pusaka-pusaka yang bersifat lembut seperti tilam sari itu menumbuhkan belas kasihan orang. Terus lagi pusaka sengkelat ini menimbulkan suatu keberanian dan kewibawaan. Nah, kemudian juga Kiai Jalak. Nah, pusaka yang pantas atau yang baik untuk seorang dalang ini memang sebaiknya bukan pendowo ya, tapi kerisnya adalah biasanya keris jalak. Karena dapur jalak itu menimbulkan semangat, gairah yang luar biasa. Cocok digunakan untuk dalang, untuk pejabat, untuk pengacara. Nah, ini itu jalak. Kalau pendowo itu kalau dipakai untuk seorang dalang, itu dalangannya lembut ya, sifatnya lembut. Jadi keris pendowo, mulai dari pendowo carito, pendowo enom, pendowo lare dan sebagainya, sebaiknya itu pusaka untuk keluarga, untuk keharmonisan rumah tangga, untuk ketentraman. Nah, itu karena besi atau senyawa atom yang ada dalam pusaka dapur pendowo itu memang besi-besi yang lunak, besi-besi yang mendamaikan, bisa menenteramkan. Nah, selanjutnya apa? Pamor. Pamor ini dibentuk atau dibuat oleh si empu. Ini biasanya disesuaikan dengan harapannya. Misalnya seorang pedagang minta pamor beras kutah, ngulet lulut, bindo segodo, ngulit semongko. Itu sebenarnya untuk pamor-pamor untuk mendatangkan rezeki. Jadi energi yang datang bisa menimbulkan rezeki, menimbulkan semangat, gairah kerja yang luar biasa. Nah, ini biasanya pamor-pamornya semacam itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang sebut pamor tiban. Kita sudah merencanakan akan membuat pamor beras kutah, tapi ternyata tidak jadi seperti beras kutah, tapi menjadi pamor tiban. Nah, itu juga memang ya kehendak yang maha kuasa atau kehendak alamnya. Rumah tangga itu ada keris yang sifatnya jahat. Besinya itu, kandungan besinya itu mempunyai senyawa partikel atom yang jahat. Bisa juga pemakainya atau pemiliknya itu sering ribut, ya, sering bertengkar. Ini sebenarnya bukan karena memang kandungan besi yang ada dalam keris ini bisa menimbulkan efek-efek jahat seperti itu. Nah, jadi kalau ada dalam rumah tangga kemudian sering bertengkar, itu kalau mempunyai keris kita
kita pilih ya, kita pilih-pilih. Mungkin ada keris yang besinya itu mengeluarkan energi yang tidak baik. Nah, sebaiknya itu disisihkan atau diberikan orang lain atau dititipkan orang lain agar tidak mencelakai kehidupan rumah tangga kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai kita jemur, kita akan angkat, kita akan rawat kembali. Prosesnya selanjutnya kita akan bedai dan kita akan kembalikan ke asal ya. Kita masukkan. Selanjutnya setelah selesai kita mandikan, kemudian kita jemur, kita akan memberikan dak ya atau talet. Fungsinya apa? Barangkali masih ada kandungan air yang ada di bilah keris ini, kandungan air ini bisa diserap oleh dak ini ya. Kita sikat agar benar-benar ke pori-porinya. Sudah demikian, kita kembalikan lagi ricikannya menggunakan plastik untuk mencegah karat. Kalau ingin mewarangi, ini bisa disikat dulu sampai bersih, kemudian diberi warangan atau arsenit. Tapi kalau Pak Dalang ini tidak saya warangi karena takutnya ini dipegang oleh kebanyakan orang atau orang melihat-lihat, akhirnya malah justru kena warangan. Tapi ini dengan yang penting bilah ini bersih, tidak karatan, ini sudah menjadi kepuasan sendiri bagi Pak Dalang. Kita kembalikan lagi. Nah, demikian tadi sahabat Pak Dalang dimanapun berada, bagaimana proses menjamasi atau memandikan keris pusaka, mulai dari pencucian atau menjamasi, kemudian penjemuran, dan kemudian mengembalikan seperti keadaan semula. Ini versinya Pak Dalang. Setiap orang pasti mempunyai versi yang lain-lain, mempunyai cara yang lain-lain, tapi semua atau intinya bahwa merawat pusaka peninggalan itu wajib kita lakukan karena ini adalah peninggalan leluhur kita. Sampai ketemu lagi dengan Pak Dalang pada kesempatan yang lain. Jangan lupa like, komen, subscribe video-video Pak Dalang agar tetap bersemangat.